Di masa lalu, jauh sebelum dunia modern terbentuk, pernah berdiri sebuah peradaban yang mengubah cara manusia berpikir selamanya. Sebuah dunia di mana ide lebih kuat dari pedang dan pemikiran bisa mengguncang kerajaan. Di tanah berbatu dan laut biru itu, lahirlah demokrasi, ilmu pengetahuan, dan filosofi yang masih kita pelajari hingga hari ini. Negeri itu adalah Yunani kuno. Disinilah nama-nama besar seperti Sokrates mengajarkan manusia untuk mempertanyakan segalanya. Disinilah Plato membangun fondasi pemikiran tentang keadilan dan negara ideal. Dan di tangan Aristoteles, ilmu pengetahuan mulai disusun secara sistematis. Ini bukan sekadar peradaban, ini adalah awal dari dunia modern. Namun, seperti semua hal besar dalam sejarah, mereka tidak bertahan selamanya. Kota-kota yang dulu megah mulai saling menghancurkan. Sekutu berubah menjadi musuh, persatuan berubah menjadi ambisi. Perang demi perang menguras segalanya, dari kejayaan menuju kehancuran. Apakah ini karena keserakahan atau karena kesalahan mereka sendiri? Ataukah ada kekuatan lain yang perlahan menghancurkan Yunani dari luar? Perang besar seperti Perang Peloponnesia mengubah segalanya. Wabah mematikan, menghabisi ribuan nyawa, dan konflik tanpa akhir membuat Yunani semakin rapuh. Sampai akhirnya sebuah kekuatan baru muncul, dipimpin oleh seorang penakluk muda yang siap mengambil alih semuanya. Dan sejak saat itu, Yunani tidak pernah sama lagi. Kita akan mengupas satu persatu bagaimana peradaban sebesar ini bisa runtuh, bukan hanya karena musuh, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang kejayaan, pengkhianatan, dan kehancuran. Sebelum kehancuran itu terjadi, Yunani kuno adalah simbol kejayaan, bukan sebuah negara, melainkan kumpulan kota-kota independen yang dikenal sebagai polis. Dua yang paling kuat adalah Athena dan Sparta. Athena dikenal sebagai pusat budaya, ilmu pengetahuan, dan demokrasi. Disinilah rakyat mulai memiliki suara, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sementara itu, Sparta adalah kebalikannya. Militeristik, disiplin, dan fokus pada kekuatan perang. Dua kekuatan besar dengan dua ideologi yang sangat berbeda. Namun ketika ancaman datang dari luar, mereka sempat bersatu melawan kekuatan besar dari timur, yaitu Kekaisaran Persia. Dalam konflik besar yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia, Yunani berhasil menang. Kemenangan ini membawa mereka ke puncak kejayaan, tapi justru disinilah awal kehancuran itu dimulai. Setelah Persia dikalahkan, musuh terbesar Yunani bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam. Athena yang semakin kuat mulai mendominasi kota-kota lain. Mereka membentuk aliansi yang awalnya untuk pertahanan, namun lama-kelamaan berubah menjadi alat kekuasaan. Sparta tidak tinggal diam. Ketegangan meningkat, kepercayaan runtuh, dan akhirnya perang besar pun meledak. Perang itu dikenal sebagai Perang Peloponnesia, perang saudara yang berlangsung hampir 30 tahun. Athena melawan Sparta, sekutu melawan sekutu, Yunani melawan dirinya sendiri. Perang ini bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang kehancuran total. Ekonomi hancur, kota-kota terbakar, rakyat menderita. Dan yang paling parah, sebuah wabah mematikan melanda Athena. Di tengah perang, Athena dihantam bencana yang tak terlihat. Sebuah wabah yang menyebar dengan cepat, dikenal sebagai wabah Athena. Ribuan orang meninggal, termasuk pemimpin mereka. Kota yang dulu kuat mulai runtuh dari dalam. Hukum mulai diabaikan. Moral runtuh, kekacauan terjadi di mana-mana. Dan ketika perang akhirnya berakhir, Sparta menang. Tapi kemenangan itu tidak membawa kejayaan, karena seluruh Yunani sudah terlalu lemah. Di saat Yunani sibuk dengan konflik internal, sebuah kekuatan baru bangkit di utara. Makedonia, dipimpin oleh seorang raja ambisius, Philip kedua dari Makedonia. Ia melihat satu hal yang jelas, Yunani sedang lemah.
Dengan strategi militer yang cerdas dan pasukan yang disiplin, ia mulai menaklukkan satu persatu wilayah Yunani, dan setelah kematiannya, kekuasaan itu diteruskan oleh putranya, seorang penakluk legendaris, Alexander Agung. Dalam waktu singkat, ia menguasai seluruh Yunani dan bahkan meluaskan kekuasaan hingga ke Asia. Yunani tidak lagi merdeka, mereka tidak lagi menjadi penguasa, melainkan bagian dari kekaisaran yang lebih besar.